Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik, yaitu bagian penalaran umum bahagian ketiga. Nah, ini ada bacaannya ya, untuk menyalurkan tentang bakat dan minat siswa SMA Bina Bersaudara Medan. Jadi ada dua paragraf dan sebuah tabel. Jadi ini saja kita kenalkan, tidak perlu kita baca secara keseluruhan. Jadi nanti kita baca pada saat menjawab soal. Ya. Oke, nomor satu. Kata itu. Jadi kata itu pada kalimat ketiga paragraf kedua di atas merujuk pada. Nah, jadi kita lihat ini paragraf kedua, kata itu. Nah, ini dari formula dibagikan, berarti dengan cara itu, berarti dengan cara eh, sepertinya ini mengisi formulir ya. Jadi kita lihat dulu choice-nya, menyalurkan bakat jelas. Jadi cara itu dengan cara mengisi formulir. Bagian B mengisi formulir. Nah, ini yang benar ya. Ya, bagian C mengetahui kegemaran A. Salah. Bagian D mengetahui minat dan bagian E membina ekstrakurikuler. Jadi kita jawab. Jawaban yang benar itu adalah B ya, dengan cara mengisi formulir. Kalau A salah, hasil dari mengisi formulir itulah kita tahu itu adalah menyalurkan bakat dengan melalui mengisi formulir. Nah, kemudian yang C salah aja, hasil dari isi formulir yang diisi itu kita tahu mengenai kegemaran. Nah, sama aja di bagian D ya, hasil dari formulir itulah yang diisi untuk mengetahui minat. Nah, sedangkan E itu salah, hasil informasi tidak berhubungan langsung dengan orang yang membina. Yang jelas formulir yang diisi itu hanya memperlihatkan wadah untuk menyalurkan bakat, kemudian hasil dari formulirnya itu mengetahui kegemaran dan mengetahui minat. Jawaban yang paling benar di sini adalah B ya, dengan cara mengisi formulir. Oke, selanjutnya yang kedua. Jadi jawabannya adalah B, mengisi formulir ya. Yang kedua, paragraf mana yang paling tepat melengkapi teks di atas? Tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa milih ekstrakurikuler cenderung tidak stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas tidak tetap. Ya. Bagian B, tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa memilih ekstrakurikuler cenderung stabil, ditunjukkan dengan jumlah siswa setiap jenjang kelas cenderung tetap. Misalnya nyanyi dan melukis. Tabel di atas menunjukkan bahwa C ya, minat siswa dan minat ekstrakurikuler itu cenderung fluktuatif. Jadi fluktuatif dengan tidak stabil ini sudah mirip. Ya, berarti antara A dan B, C ini masih artinya mungkin salah ya. Yang kita lihat lagi. Ini jumlah siswa setiap jenjang kelas tidak selalu tetap, hanya bola basket dan seni peran. D, dari di atas beritahu bahwa siswa cenderung memilih seni peran. Hal itu ditunjukkan dengan siswa mengikutinya kelas ini menduduki jumlah terbanyak di antara semua jenis kegemaran. Dan E, dari tabel di atas bahwa siswa cenderung memilih bola basket, meskipun punya tidak memiliki cenderungan naik basket, masih mendominasi kegemaran siswa. Jadi sebelum kita jawab, kita lihat dulu tabelnya. Ini tabelnya ada sebagai pembanding untuk menjawab. Yang benar itu adalah basket ya, cabang olahraga yang paling terbanyak penggemarnya. Nah, itu yang benar. Kita lihat saja, ini terbanyak. Ini terbanyak ya kalau seni peran ini ya hanya ini waktu kelas 12. Tapi kalau bola basket cenderung terbanyak di antara semua di kelas 10, kelas 12 dan di kelas 12 ini dia terbanyak kedua. Nah, bagian A salah ya, karena masih ada yang stabil. Jenis kemarin misalnya seni tari. Ini stabil ya. Kemudian bagian B juga salah. Seharusnya tidak seluruhnya stabil karena ada juga yang tidak stabil, misalnya melukis, menyanyi, seni peran lebih-lebih tidak stabil. Seperti ini seni peran ya. C salah, masih ada sedangkan senada dengan bagian A ya. Masih ada yang tidak fluktuatif. Itu seni tari yang masih tidak fluktuatif. Kemudian bagian D salah karena yang lain banyak penggemarnya adalah bola basket. Yang paling banyak penggemar itu adalah bola basket secara umum ya. Kalau ini kan hanya kelas 12 yang banyak penggemarnya ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Selanjutnya
nomor yang ketiga. Pernyataan mana yang paling sesuai dengan isi tabel di atas? Jadi A. Peminat bola basket semakin meningkat setiap tahunnya. B. Seni tari memiliki prospek paling baik karena finansial meningkat. C. Seni lukis memiliki prospek paling baik karena finansial meningkat. D. Di saat jenjang kelas menyanyi punya kemampuan paling sedikit peminatnya. Kemudian seni perang paling tidak diminati siswa karena pesertanya selalu paling sedikit pada setiap jenjangnya. Mari kita jawab. Nah, kita lihat lagi tabel sebagai acuan. Jadi yang benar itu seni tari memiliki prospek paling baik karena finansial meningkat. Ya, jadi dari 75, 78, dan 80. Salah bagian A, peminat bola basket menurun ya. Jadi katakan meningkat setiap tahunnya padahal menurun pada kelas 3 itu cuma 120. Jadi salah. C, salah. Justru seni lukis peminatnya menurun dari tahun ke tahun. Seni lukis itu menurun dari tahun ke tahun ya. Kemudian bagian D, salah juga. Yang paling banyak, yang sedikit peminatnya adalah seni peran pada kelas berapa? Ini kelas 11 ya. Paling sedikit itu seni peran, tapi di kelas 12 itu paling banyak. Ya, jadi itu bagian D. Jadi menyanyi paling kegemaran paling sedikit peminatnya, padahal sebenarnya di sini kelas waktu pada kelas ini seni peran itu cuma 7 ya. Nah, itu. Kemudian bagian E salah juga karena seni peran paling tidak diminati karena pesertanya paling sedikit pada saat penyanyian. Oh, sedikit. Sini sedikit, di sini sedikit, tapi di sini paling besar. Berarti itu tidak benar. Karena di kelas 12 dia paling banyak penggemarnya. Jadi jawabannya adalah B. Seni tari memiliki prospek paling baik karena peminat selalu meningkat. Selanjutnya nomor yang keempat. Dari data jenis kegemaran paling diminati siswa SMA Bina Nusantara Medan adalah bola basket, B. bola seni tari, C. seni melukis, D. menyanyi, dan E. seni peran. Jadi kalau kita lihat jawab ya, kita lihat di tabelnya ya, bagi pembanding itu. This is not a dream. Data jenis kegemaran paling diminati, data jenis kegemaran berarti itu yang jelas jawabannya adalah bola basket ya, paling banyak. Baik, bagian A. Kemudian bagian nomor 5. Berdasarkan minat bakat paling diminati siswa Bina Nusantara Medan untuk kelas 12 adalah, nah, kita lihat bola basket, B. seni tari, C. melukis, D. menyanyi. Kita jawab. Mesti ada E ya, sorry, seni peran. Jadi kita jawab. Kita lihat lagi tabel minat paling di kelas 12 itu adalah seni peran ya. Jadi berarti jawabannya adalah E, seni peran. Selanjutnya nomor yang ke-6. Berdasarkan jenis kegemaran melukis siswa SMA Medan untuk kelas 12 adalah, jadi kita lihat saja jawabannya A 120, B 100, C 80, D 68, dan E itu 44. Kita jawab cukup dengan membalikan tabel. Nah, yang paling ini kelas 12 untuk menyanyi itu adalah 44. Jadi jawabannya E ya. Melukis adalah 44. Jadi jawabannya adalah E ya. Itu nomor 6. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 7. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tabel kegemaran siswa SMA Binaan Bersaudara Medan adalah, berarti pernyataan tidak sesuai ya. A. Kegemaran basket adalah paling banyak diminati. B. Jumlah siswa gemar seni itu adalah 227 siswa. C. Jumlah siswa 12 sesuai kegemaran 498. D. Kegemaran seni tari yang paling sedikit adalah pada kelas 11. Dan E. Jumlah siswa melukis adalah 160. Jawab. Cukup kita lihat juga tabel. Yang benar itu adalah D. Kegemaran seni tari paling sedikit pada kelas. Nah, kan, pada kelas itu paling sedikit seni tari di kelas 12. Seni tari itu 78, yang paling sedikit sebenarnya seni peran ya. Ya, itu. Kegemaran bola basket yang itu jelas benar, yang salah di sini kita langsung lihat yang salah. Kegemaran seni tari paling sedikit, ternyata yang paling sedikit adalah seni peran. Jadi jelas di situ salah.
Kalau kemarin paling banyak diminati betul. Jumlah siswa gelar seni peran 27 siswa. Seni peran, mana seni peran ini? Itu 277. C. Jumlah siswa adalah sesuai dengan kegemaran dalam 468. Jumlah saja ini ya. 468. Jumlahkan semua ini dapatnya 468. Kegemaran seni tari paling sedikit. Nah, itu tadi yang salah ya. Yang E, jumlah siswa gambar melukis adalah 160. Melukis jumlah aja ini, jumlahnya sama dengan 160. Jadi jawaban yang benar adalah kegemaran seni tari paling sedikit ada di kelas 11. Ini yang tidak sesuai. Saat seorang mencintaimu, mereka tak harus mengatakannya. Kamu akan tahu dari cara mereka memperlakukanmu. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Cihui.